Namun beberapa pasukan sudah meninggal dan sisanya mencoba bersembunyi di daerah lahan yang itu diberi nama Kepanjen. Namun beberapa pasukan yang sudah terbunuh berhasil ditemukan oleh Raden Panji. Akhirnya perang tandinglah antara Jogobodo melawan Raden Panji. Kang pungkasan pitungkase kang masmu, kandhamu kang pegat-pegat pan bisa runtuh, kanthi putrane getih panting keleleran, kandhamu kang pegat-pegat pan bisa mulus. Jogobodo pun tewas di tangan Raden Panji. Mengetahui kesaktian Raden Panji, Jogobodo pun akhirnya tewas di tangan Raden Panji. Mengetahui kekalahan akibat kesaktian Proberto, maka Sultan Mataram mengirim pasukan dengan jumlah besar. Namun pasukan itu tidak langsung menyerbukan di mana-mana, melainkan menuju ke suatu tempat untuk mengatur strategi untuk melumpuhkan kesaktian Raden Panji. Mereka membuat panggung yang di atasnya terdapat seorang putri Proberto dengan wajah yang paras. Namun di depan tangga untuk naik ke panggung diberi jebakan sumur yang sangat dalam. Pada suatu ketika Raden Panji yang kala itu mendapatkan guncangan jiwa yang sangat berat karena ditelan mati oleh istrinya. Diundang oleh pasukan Mataram untuk bertemu si putri Proberto palsu. Dengan diiringi di atas panggung, maka mendekatlah Asmorodono, Asmorodono, kepuncak cinta. Asmorodono, cinta suci tak kenal harta atau rupa. Mereka jatuh dari raja hingga hamba. Namun saat naik ke tangga, Raden Panji terkejut dan langsung terperosok di dalam lubang. Puluhan prajurit pun menghampiri mulut sumur itu untuk membunuh Raden Panji. Sholat sakit, sekali menungso, ampan papan, sasolat kawani, esok sore dina sawangi, ajur-ajur jilbanan. Akhirnya Raden Panji pun tewas dan jenazahnya dimakamkan di daerah lahan yang saat itu diberi nama Kepanjen sebagai simbol kepahlawanan dari Kadipaten Malang kepada Mataram. Amanat yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut yaitu